Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, penuh dengan rahmat dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Selain sebagai bulan untuk meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan juga merupakan bulan yang mengajarkan kita, mengedukasi kita untuk mengatur waktu dengan bijak. Dalam kondisi kita berpuasa, tentunya kita dituntut untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar setiap detik yang kita lalui penuh dengan amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, kata Allah, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling berwasiat dengan kebenaran serta saling berwasiat dengan kesabaran. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah nikmat yang sangat berharga. Manusia yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka dia benar-benar akan terjerumus dalam kerugian yang sangat. Oleh karena itu, kita niscaya untuk mengatur waktu kita dengan bijak, dengan baik, dengan efektif, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Saudaraku, meskipun kita sedang berpuasa, itu tidak berarti kita selayaknya bermalas-malasan, menyia-nyiakan waktu tanpa alasan dan kegiatan yang positif. Sebaliknya, bulan Ramadan adalah waktu yang sangat baik, yang sangat tepat untuk menjadi lebih produktif dalam segala hal yang orientasinya adalah mendatangkan kebaikan. Kita boleh jadi mengisi waktu dengan ibadah, kita boleh jadi mengisinya dengan tadarus Al-Quran, kita juga bisa mengisinya dengan berdoa, bahkan bekerja dengan tekun, melakukan amal-amal sosial seperti memberi sedekah atau membantu sesama. Semuanya adalah kegiatan positif yang sangat menguntungkan bagi kita. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bersabda, jika salah seorang di antara kalian bekerja dengan tangannya, maka dia mendapatkan pahala. Hadis ini mengajarkan kita bahwa setiap usaha yang kita lakukan dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, termasuk pekerjaan yang setiap hari kita lakukan, maka ia akan menjadi atau bernilai ibadah karena kita meniatkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan, kita dapat bekerja atau belajar dengan niat untuk mendapatkan keberkahan, sembari tetap memperbanyak ibadah seperti sholat, zikir, dan tadarus Al-Quran. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang memanfaatkan waktu dengan baik. Mari kita gunakan waktu setelah sahur untuk melakukan ibadah yang ringan namun penuh makna, seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, dan lainnya. Sementara di waktu malam bisa kita gunakan untuk sholawat tarawih, sholat malam, berdoa, bertaubat kepada Allah, dan berdoa untuk semua kebaikan-kebaikan kita, kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, memanage waktu atau mengatur waktu dengan bijak adalah berarti kita menjaga keseimbangan antara ibadah dengan muamalah dengan ibadah yang lain. Jangan sampai waktu yang semestinya kita manfaatkan untuk mendekatkan diri, untuk bertakarrub kepada Allah, justru hilang dan terbuang sia-sia hanya karena kita terlarut dalam kegiatan yang duniawi. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, beliau bersabda, sesungguhnya bagi setiap amal ada waktunya dan bagi setiap waktu ada ibadahnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pesannya bagi kita adalah mari bersama-sama berikhtiar, berusaha, mengatur waktu dengan bijak, meningkatkan produktivitas kita di bulan Ramadan yang penuh kebaikan ini, dan maksimalkan setiap detik yang kita jalani di bulan yang penuh berkah ini. Semoga setiap amal dan usaha yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.